Saudara yang terkasih, di tengah suara alam yang begitu merdu, suara gemericik air yang begitu indah sekali, dan suara angin yang sepoi-sepoi, kita bertemu kembali oleh firman Tuhan, dipertemukan melalui akun YouTube ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di tanggal 13 bulan Agustus 2023. Sebelumnya kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami kembali oleh firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dari Kejadian 39, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dengan tema menjadi berkat di dalam Allah, berbunyi demikian. Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia, dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan kali ini. Saudara yang terkasih, mengingat kisah hidup cerita tentang Yusuf ini, saya teringat dengan sebuah lagu rohana yang mana syairnya memiliki nilai rohani. Lagu tersebut cukup viral dan dinyanyikan banyak orang di tahun 2023 ini. Lagu itu bisa kita temukan di akun YouTube Feby Putri, yang mana judul lagu itu adalah Usik. Syair lagu itu antara lain berbunyi demikian. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Tiada yang meminta seperti ini. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Merangkai ceritaku sehebat ini. Tetap menunggu dengan hati yang lapang, bertahan dalam macamnya alur hidup, sampai bisa tiba bertemu cahaya. Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan dalam syair lagu itu sama seperti apa yang diceritakan dalam kisah hidup perjalanan Yusuf. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, itulah satu-satunya alasan keberhasilan Yusuf dalam pekerjaannya. Kebaikan Tuhan itu menjadi nyata dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Kata-kata ini begitu luar biasa maknanya. Begitu luar biasa kisah yang diceritakan dalam Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat Tuhan menyertai Yusuf muncul berkali-kali dalam nats firman Tuhan Kejadian 39 ini. Misalnya kita menemukan itu di ayat yang kedua, di ayat yang ke-21, dan ayat yang ke-23. Di ayat yang kedua dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil.
Di ayat yang ke-21 dikatakan, namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, karena Tuhan menyertai dia, menyertai Yusuf, dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, ternyata sekalipun dalam penyertaan Tuhan, kisah hidup Yusuf bukanlah kisah hidup yang mulus tanpa tantangan. Kisah hidup Yusuf bukanlah kisah hidup yang tanpa persoalan. Tuhan menyertai Yusuf, namun perjalanan hidupnya penuh dengan kesulitan. Perjalanan hidupnya bukan tanpa kesusahan, bukan tanpa persoalan. Perjalanan hidup Yusuf tidak selalu baik, namun pada akhirnya semua menjadi baik. Tidak selalu aman, tidak selalu nyaman. Bahkan begitu banyak kesusahan, begitu banyak kesulitan yang dialami oleh Yusuf dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan karirnya. Katakanlah misalnya ia dijual oleh saudara-saudaranya karena kepolosannya menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudaranya. Dalam kepolosannya juga ia difitnah oleh istri Potifar. Tapi yang luar biasa, dalam tantangan, dalam kesusahan, dalam persoalan yang dihadapi oleh Yusuf, ia tetap setia. Ia tetap jujur. Ia tetap menjaga kekudusan, berpikir positif, rajin, terampil, teliti, loyal, dan siap menerima beban kerja lebih daripada yang dibebankan kepada Yusuf. Sungguh Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa dari kisah hidup Yusuf. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Sebuah hidup yang menginspirasi orang banyak tentang kejujuran, tentang kesetiaan, dan dalam nats firman Tuhan ini tentang menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini menjadi berkat untuk seisi rumah dan untuk hidup Potifar. Saudara yang terkasih, kesaksian hidup Yusuf bukanlah hanya persoalan kebaikan ataupun kesetiaannya, melainkan ia dipakai untuk menjadi penerima berkat, penerima penyertaan Tuhan. Dan berkat itu tidak berhenti dalam diri Yusuf, tapi kehadirannya menjadi berkat bagi orang lain. Penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf menjadi perhatian tuannya. Dikatakan di ayat yang ketiga, nats firman Tuhan ini seperti ini. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apa yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Potifar melihat penyertaan Tuhan itu dalam diri Yusuf. Potifar melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil berkat penyertaan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan. Sehingga bukan hanya Yusuf yang terberkati, bukan hanya terinspirasi, melainkan tuannya itu juga membuat ia sebagai tangan kanan. Membuat Yusuf sebagai orang yang terpercaya. Di ayat yang keempat dikatakan, Yusuf mendapatkan kemurahan tuannya. Kemurahan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga bukan hanya kemurahan Tuhan yang ia dapatkan, melainkan kemurahan Tuhan itu diterjemahkan melalui kemurahan tuannya yang juga diperoleh oleh Yusuf. Ia
menjadi pelayannya. Yusuf menjadi pelayan tuannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Ia menjadi orang terpercaya, menjadi tangan kanan. Dan semua yang ia miliki, yang dimiliki oleh Potifar, menjadi dikelola oleh Yusuf. Saudara yang terkasih, kemudian ternyata bukan hanya Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan yang diberikan kepada Yusuf membuat rumah di mana Yusuf tinggal pun ikut terberkati. Hal itu dikatakan di ayat yang kelima. Katanya seperti ini. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yusuf menjadi saluran berkat. Rumah di mana Yusuf tinggal juga ikut menikmati berkat dan merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Pada akhirnya Yusuf berhasil. Pada akhirnya Yusuf setia. Pada akhirnya Yusuf menjadi besar karena kebesaran Tuhan. Apabila ditanya, manakah yang lebih dahulu? Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi setia, atau karena ia setia sehingga Tuhan memberkati dia. Saudara yang terkasih, yang manakah kira-kira yang terlebih dahulu? Kalau kita perhatikan, karena kebesaran Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, itulah yang membuat Yusuf berhasil. Apakah penyertaan Tuhan yang membuat ia berhasil, atau kesetiaan Yusuf yang membuat ia berhasil? Saya mau katakan melalui nats firman Tuhan ini, penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Dan penyertaan Tuhan itu direspon oleh Yusuf dengan kesetiaan. Direspon oleh Yusuf dengan kebaikannya, dengan tetap menjaga kekudusannya, dan tetap setia. Sehingga pada akhirnya ia menjadi berkat. Kesetiaan yang dimiliki oleh Yusuf merupakan respon yang ia berikan atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga tetap kunci utama dan satu-satunya keberhasilan Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang ia jaga dengan kejujurannya, dengan kesetiaannya, dengan kebaikannya. Tuhan menyertai Yusuf. Itulah yang menjadi dasar, dan Yusuf menjaga penyertaan Tuhan itu dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Yusuf. Saudara yang terkasih, begitu banyak tantangan persoalan yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi kalaulah boleh kita katakan, Yusuf mengungkapkan kata-kata seperti yang diungkapkan lagu yang saya angkat tadi di awal khotbah ini. Tiada yang meminta supaya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tiada yang meminta walaupun pada akhirnya setelah di rumah Potifar, Yusuf dijebloskan, difitnah oleh istri Potifar. Tiada yang meminta seperti itu. Tetapi ternyata di balik semuanya itu, Tuhan begitu baik. Merangkai cerita hidup Yusuf, merangkai kisah hidup Yusuf sebegitu hebat. Sehingga ia tetap menunggu dengan hati yang lapang, bertahan dalam berbagai macam alur hidup. Dan pada akhirnya ia tiba bertemu dengan cahaya. Cahaya keberhasilan, cahaya sukacita. Dan menurut kesaksian Yusuf, kesaksian hidup Yusuf, Tuhan itu begitu baik. Dan menurut kesaksian Potifar yang melihat kisah hidup Yusuf, dia juga mengatakan Tuhan itu begitu baik menyertai kehidupan Yusuf
membuat hidup Yusuf berhasil. Tantangan, persoalan, itu adalah bagian daripada rangkaian cerita Allah untuk kebaikan hambanya. Untuk hambanya menerima berkat dan menjadi berkat hingga Yusuf bisa menjadi pemenang, bahkan pada akhirnya bisa menjadi pemegang kuasa di Mesir. Ia pun menjadi berkat bukan hanya di rumah Potifar, melainkan ia difitnah oleh istri Potifar, kemudian itu membawanya menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang menjual dia, dan itu membuat dia menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat di Mesir. Saudara yang terkasih, demikianlah kiranya hidup kita. Dalam penyertaan Tuhan, kita diberikan kepercayaan. Dalam penyertaan Tuhan, kita diberikan tanggung jawab. Ketika tanggung jawab semakin besar, mungkin beban pun akan semakin besar. Tantangan pun akan semakin besar. Tapi bukan berarti itu membuat kita menghindar dari tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, siapa yang bisa dipercaya terhadap hal-hal yang kecil, baginya akan diberikan kepercayaan akan hal-hal yang lebih besar, akan hal-hal yang besar. Siapa yang bertanggung jawab memelihara berkat Tuhan, siapa yang bertanggung jawab memelihara penyertaan Tuhan, baginya dia akan dibuat oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang banyak, bagi orang lain. Dengan merawat berkat itu melalui kesetiaan, melalui ketulusan, melalui kejujuran, kebaikan, kerajinan, dan terlebih dengan kekudusan kita. Maka melalui kejujuran itu, kita yang dulunya diberkati akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjaga kekudusan tidak ada tawar-menawar. Menjaga kekudusan adalah sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. Begitu banyak tawaran dunia, begitu banyak godaan bagi kita untuk menikmati kenikmatan godaan sesaat yang datangnya dari dunia. Tetapi hendaklah kesabaran, hendaklah kesetiaan, hendaklah ketekunan yang sudah kita imani oleh penyertaan Tuhan membuat kita bertahan. Hingga pada akhirnya kita bertemu cahaya. Hingga pada akhirnya kita menjadi berkat bagi orang banyak. Kehadiran kita menjadi kesaksian. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita menginspirasi orang lain. Sehingga bukan hanya kita yang terberkati, melainkan orang lain juga terberkati oleh ketekunan, kesetiaan, kejujuran, dan kekudusan hidup yang kita rawat, yang kita terima dari Tuhan Allah kita. Tuhan senantiasa menguatkan kita, sebagaimana Tuhan menguatkan Yusuf. Ketika begitu banyak tantangan, dia beroleh kemenangan oleh kesetiaan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami imani ketika Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dia lakukan berhasil. Kami juga percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Sehingga apa yang kami lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau Tuhan berkati dan kami mau Tuhan jadikan menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga orang-orang yang di sekeliling kami juga terberkati oleh kehadiran Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.